Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi yang saya cintai, kita lanjutkan bahasan listrik dinamis yang bagian ketiga, akan membahas hambatan penghantar listrik. Hambatan penghantar listrik. Penghantar listrik atau dinamakan juga dengan konduktor itu memiliki hambatan. Seperti yang kita ketahui bahwa penghantar listrik itu adalah jalannya elektron atau tempat mengalirnya elektron. Ini sama halnya dengan jalan raya. Jadi penghantar listrik ini kalau saya analogikan sama dengan jalan raya, dan mobil itu analogi daripada elektron. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jalan raya pasti juga itu memiliki hambatan. Sebagai contoh misalkan jalannya berlobang, kemudian ada misalkan polisi tidur, kemudian jalannya sempit, kemudian ada kecelakaan. Nah, itu merupakan hambatan-hambatan dari jalan raya. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang mempengaruhi hambatan penghantar listrik. Nah, untuk memahami itu, perhatikan simulasi berikut ini. Baiklah, kita lihat ada apa saja dalam simulasi ini. Yang pertama ini adalah kawat penghantar. Kemudian yang kedua, di sini ada variabel-variabel yang mempengaruhi hambatan penghantar, yaitu hambatan jenis penghantar, kemudian yang kedua panjang penghantar, kemudian yang ketiga itu adalah luas penampang. Nah, variabel-variabel ini nilainya itu bisa dirubah-rubah dalam simulasi ini. Nah, untuk merubahnya itu di sini. Nah, keadaan sekarang ini hambatan jenisnya itu adalah 1 ohm cm. Kemudian panjang penghantarnya, itu 20 cm. Kemudian luasnya di sini 15 cm persegi. Nah, hambatannya itu sebesar 1,33 ohm. Baiklah, kita coba yang pertama, bagaimana pengaruh panjang penghantar terhadap hambatan listrik. Nah, untuk mencobanya, luas penampangnya di sini dibuat tetap dulu, kemudian jenis penghantarnya juga dibuat tetap. Nah, yang akan kita rubah itu adalah panjang penghantar. Nah, sekarang panjang penghantarnya kita perkecil. Bagaimana hambatannya? Nah, kalau kita perkecil panjang penghantarnya, ternyata hambatannya itu semakin kecil. Kemudian kita coba lagi, panjang kawatnya kita rubah diperbesar. Nah, ternyata hambatannya itu bertambah besar juga. Nah, dari sini ini dapat disimpulkan bahwa semakin pendek kawat penghantar, semakin kecil hambatannya. Semakin panjang kawat penghantar, semakin besar hambatannya. Atau kalau dalam fisika di sini dikatakan bahwa hambatan berbanding lurus dengan panjang penghantar. Nah, ini bisa dianalogikan juga dengan jalan. Semakin jauh, maka hambatannya itu akan semakin banyak hambatan dalam berkendaraan. Sebagai contoh, misalkan kita dari Serang mau ke Jakarta dan mau ke Bandung. Tentu hambatan dari Serang ke
Jakarta dengan dari Serang ke Bandung, itu hambatannya pasti lebih banyak ke Bandung. Sebab kalau mau ke Bandung kan lewat Jakarta dulu. Jadi lebih ke Bandung lebih jauh, maka hambatannya itu akan semakin besar. Berikutnya, bagaimana pengaruh luas penampang terhadap hambatan. Luas penampangnya itu besar, itu kabelnya besar. Kalau luas penampangnya kecil, nah itu kabelnya itu kecil. Nah, bagaimana pengaruh luas penampang terhadap hambatan? Kita buat di sini panjang penghantar dan jenis penghantarnya itu tetap. Dan yang dirubah itu adalah luas penampangnya. Pada keadaan awal, luas penampangnya itu 15 cm persegi. Hambatannya itu sama dengan 1,33 ohm. Nah, sekarang kalau misalkan diperkecil penampangnya, nah, penampangnya diperkecil, nah ternyata hambatannya itu menjadi bertambah. Nah, hambatannya itu bertambah. Nah, sekarang penampangnya itu besarnya 0,01 cm. Kemudian luas penampangnya kita perbesar kembali. Nah, ternyata kalau diperbesar, hambatan penghantar itu menjadi lebih kecil. Nah, hal seperti itu kalau dalam fisika dikatakan berbanding terbalik, yaitu hambatan akan membesar jika luas penampangnya itu semakin kecil, dan sebaliknya hambatan akan mengecil jika luas penampangnya itu membesar. Jadi hambatan berbanding terbalik terhadap luas penampang. Nah, hal serupa bisa kita analogikan pada jalan raya. Kalau jalan tersebut itu lebar, maka hambatannya itu akan kecil, sehingga mobil dapat bergerak dengan kecepatan tinggi. Tapi sebaliknya, kalau jalan mobil itu sempit, maka kelajuan daripada mobil atau kecepatan daripada mobil itu akan kecil. Itu analogi dengan jalan raya. Kemudian berikutnya, hambatan penghantar listrik ini tergantung juga pada jenis penghantarnya atau jenis konduktornya. Nah, seperti yang kita ketahui, penghantar listrik yang banyak digunakan itu terbuat dari tembaga. Ada juga yang terbuat dari aluminium. Nah, yang membedakan penghantar tembaga dan aluminium yaitu hambatan jenis penghantarnya. Jadi ada penghantar yang mudah mengalirkan arus listrik, artinya hambatannya kecil. Kemudian ada juga penghantar listrik atau konduktor yang sulit untuk menghantarkan arus listrik. Nah, kita coba sekarang bagaimana pengaruh jenis penghantar terhadap hambatan listrik. Nah, untuk melakukan percobaan ini, di sini panjang penghantar dan luas penghantar itu dibuat tetap. Sedangkan hambatan jenis penghantarnya ini yang kita rubah-rubah. Nah, dalam keadaan awal, hambatan jenis penghantarnya atau dinamakan dengan resistivitas itu besarnya 1 ohm cm. Sedangkan hambatannya ini 1,33. Nah, sekarang kalau misalkan kita turunkan hambatan jenisnya, nah ternyata kalau hambatan jenisnya itu turun, hambatan penghantar juga itu turun. Nah, pada saat
hambatan jenisnya 0,01, hambatan penghantarnya itu 0,013. Pada saat hambatan jenisnya atau resistivitasnya 0,01 ohm cm, hambatan penghantarnya besarnya 0,013 ohm. Demikian juga kalau kita naikkan hambatan jenis penghantarnya, nah ternyata hambatan penghantarnya itu menjadi bertambah besar. Nah, dalam fisika dikatakan hal seperti itu. Jika hambatan jenisnya mengecil, maka hambatan penghantar itu mengecil. Jika hambatan jenisnya membesar, maka hambatan penghantarnya juga itu membesar. Atau dalam fisika dikatakan bahwa hambatan penghantar itu berbanding lurus dengan hambatan jenis penghantar yang dilambangkan dengan rho. Nah, perlu diketahui bahwa hambatan jenis penghantar ini tergantung pada elektron terluar daripada penghantar tersebut. Nah, kalau elektron terluar dari penghantar tersebut itu banyak, maka hambatan daripada penghantar itu kecil. Artinya elektronnya itu mudah untuk bergerak. Nah, sekarang ini sudah ditemukan senyawa yang memiliki hambatan jenis sama dengan 0. Nah, kalau hambatan jenisnya 0, berarti hambatan penghantarnya juga itu 0, yang dinamakan dengan superkonduktor. Dengan ditemukannya superkonduktor, perkembangan elektronika itu semakin pesat. Karena dengan hambatan penghantar sama dengan 0, maka arus yang mengalir itu akan besar dan tidak menimbulkan panas. Nah, dengan berkembangnya senyawa superkonduktor ini, perkembangan dunia elektronika itu semakin pesat. Sebagai contoh perkembangan daripada komputer, kemudian HP dan lain sebagainya, nah itu bisa dibuat sekecil mungkin. Dari percobaan tadi kita bisa menarik kesimpulan mengenai besarnya hambatan penghantar listrik. Yang pertama, berbanding lurus dengan panjang penghantar, artinya semakin panjang penghantarnya, semakin besar hambatannya, atau ditulis R sebanding dengan L. Kemudian yang kedua, berbanding terbalik dengan luas penampang penghantarnya, atau ditulis R berbanding terbalik terhadap A, di mana A itu adalah luas penampang penghantar. Ini 1/A. Nah, ini penampangnya. Artinya semakin besar kabel atau semakin besar penampang kabel, maka semakin kecil hambatan penghantarnya. Kemudian berikutnya, berbanding lurus dengan jenis penghantarnya, atau berbanding lurus dengan hambatan jenis penghantarnya. Tentukan R sebanding dengan rho. Nah, dari kesimpulan ini dapat kita rumuskan besarnya hambatan penghantar dirumuskan R sama dengan rho L per A, di mana R-nya hambatan listrik konduktor atau hambatan penghantar, satuannya ohm, kemudian rho itu hambatan jenis konduktor, satuannya ini adalah ohmmeter, ohmmeter. Kemudian L itu adalah panjang konduktor, satuannya meter, dan A itu luas penampang konduktor, satuannya meter persegi. Ini yang dimaksud dengan luas penampang konduktor.
Nah, ini tabel daripada hambatan jenis konduktor, nah, dalam satuan ohm meter. Nah, di sini diurutkan dari hambatan jenis terbesar ke hambatan jenis yang terkecil. Nah, di tabel ini yang memiliki hambatan jenis paling kecil itu adalah perak. Artinya perak ini sangat bagus sekali dijadikan penghantar listrik. Nah, tapi tentu harga perak ini, kemudian tembaga, kemudian aluminium, platina, baja, mangan, nikrom, karbon, kemudian wolfram, germanium. Nah, kalau kesininya ini germanium, silikon, ini adalah semikonduktor nih, semikonduktor. Nah, kalau kayu ini adalah isolator. Jadi sini hambatan jenisnya ini sangat besar. Kalau hambatan jenisnya sangat besar, tidak dapat mengalirkan arus listrik. Nah, yang biasa yang digunakan untuk kabel, ya, penghantar listrik itu adalah tembaga dan aluminium. Nah, bagusan mana tembaga dengan aluminium? Nah, kalau dilihat dari sini, hambatan jenis tembaga itu 2,65 kali 10 pangkat min 8, sedangkan tembaga ini 1,68 kali 10 pangkat min 8. Jadi bagusan tembaga dibandingkan dengan aluminium. Nah, tentu perak ini lebih, perak ternyata ini lebih besar, ini 5 ini. Perak ini 5, jadi yang paling bagus itu adalah tembaga. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau kita mau membuat jaringan listrik, kabel apa yang harus digunakan? Berdasarkan rumus ini, R sama dengan rho kali L per A. Nah, kabel yang harus digunakan yaitu kabel yang memiliki hambatan jenis yang paling kecil. Nah, berdasarkan tabel ini, yang memiliki hambatan jenis paling kecil itu adalah tembaga. Kemudian yang kedua, gunakan kabel sependek mungkin. Karena kalau semakin pendek kabelnya, hambatannya itu akan semakin kecil. Jadi gunakan kabel sependek mungkin. Kemudian yang ketiga, nah, di sini R berbanding terbalik dengan A. Jadi gunakan kabel-kabel yang memiliki penampang yang besar, ya, atau gunakan kabel yang besar. Nah, sehingga dalam jaringan listrik tersebut akan memiliki hambatan yang kecil. Nah, dengan hambatan yang kecil ini, kemungkinan arus listrik yang berubah menjadi panas itu akan kecil, sehingga kita bisa bayar listriknya juga itu akan kecil juga. Berikutnya, jika penampang kabel atau konduktor berupa lingkaran dengan jari-jari R atau diameter D, luas penampangnya memenuhi persamaan berikut ini. Karena penampang daripada kabel ini berbentuk lingkaran, maka luas penampangnya itu dirumuskan PR kuadrat. Ini adalah rumus luas lingkaran. Atau boleh juga, kalau yang diketahui itu D-nya, R itu sama dengan setengah D. Kalau dikuadratkan, setengah dikuadratkan 1/4, nah D-nya juga dikuadratkan. Jadi A-nya ini sama dengan PR kuadrat, atau boleh juga sama dengan 1/4 PD kuadrat.
Nah, sehingga rumusnya R sama dengan Rho L per A. Nah, A nya diganti dengan ini. Jadi R sama dengan Rho L, A nya diganti dengan PR kuadrat. Atau boleh juga A nya diganti dengan ini kalau diketahui L sama dengan 1/4 pi d kuadrat, karena 1/4 4-nya bisa dinaikkan ke atas. Dimana di sini R-nya itu adalah jari-jari ini kawat ya, jari-jari penampang penghantar kawat, satuannya meter. D-nya inilah diameter penampang kawat atau konduktor, satuannya meter. Kemudian pi-nya 3,14. Nah, itu rumus daripada hambatan penghantar jika penampang konduktornya itu berupa lingkaran. Berikut ini contoh soal hambatan penghantar listrik. Soal ini diambil dari buku BSE. Nomor 1. Kawat penghantar dengan panjang 50 meter dan luas penampang 2 cm persegi, serta hambatan jenis kawat 4 kali 10 pangkat min 4 ohm meter. Hitunglah besar hambatan kawat tersebut. Dari soal ini diketahui panjangnya 50 meter L nih. Kemudian luas penampangnya 2 cm persegi. Jadi A-nya 2 cm persegi. Karena panjang dalam satuan meter, nah luas penampang juga harus dalam satuan meter. Di sini juga hambatan jenisnya satuannya ohm meter. Jadi harus dirubah ke dalam meter. Kemudian hambatan jenisnya Rho-nya itulah 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini yang perlu dirubah dulu yaitu luasnya dari cm persegi menjadi meter persegi, yaitu dikalikan 10 pangkat min 4. Ini konversinya ini ya. Jadi 1 cm ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter. 1 mm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kalau luas 1 cm persegi itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, ini. Jadi kalau 2 cm persegi ya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian 1 mm persegi sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, kemudian ini adalah volume 1 cm kubik sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. 1 mm kubik sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter persegi. Nah, dari diketahui ini tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus. R sama dengan Rho L per A. Rho-nya 4 kali 10 pangkat min 4. Ini L-nya 50. Kemudian A-nya ini sudah dibuat ke dalam meter persegi ya. 2 kali 10 pangkat meter persegi. Untuk menghitungnya ini mudah nih. Ini 10 pangkat min 4. Ini 10 pangkat min 4. Jadi bisa dicoret. Terus 4 dibagi 2 kali 50 sama dengan 100. Nah, ini contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah kawat penghantar dengan panjang 2L dan luas penampangnya setengah A, mempunyai hambatan 50 ohm. Jika diambil kawat lain yang sejenis, kalau sejenis berarti Rho-nya sama ini, dengan panjang
8L dan luas penampangnya 1/4A, maka berapa besar hambatannya? Jadi sini ada dua penghantar. Yang pertama penghantar yang panjangnya 2L, yang kedua panjangnya 8L. Kemudian luas penampang yang pertama itu setengah A, luas penampang penghantar yang kedua tuh 1/4A. Hambatan penghantar yang pertama 50 ohm. Nah, yang ditanyakan itu berapakah besar hambatan yang kedua. Ini mudah, ini tinggal dibandingkan saja, ini tinggal dibandingkan, yaitu perbandingan antara R1 atau hambatan penghantar yang pertama dengan hambatan penghantar yang kedua. Atau kita lihat dulu dari diketahuinya. Jadi sini L1 itu panjangnya 2L, L2 panjangnya 8L. Kemudian A1 panjangnya A1 luasnya setengah A, A2 luasnya 1/4A. Kemudian R1 50 ohm. Nah, di sini rho 1 sama dengan rho 2 karena tadi dikatakan kawatnya itu sejenis. Nah, yang ditanyakan itu adalah R2. Nah, seperti tadi sudah dikatakan, untuk menjawabnya ini tinggal dibandingkan. R1 berbanding R2. R1 rumusnya itu kan tadi rho 1 kali L1 per A1 dibagi. Nah, R2 nya rho 2 kali L2 per A2. Nah, kemudian pembagian ini bisa juga dibuat perkalian dengan cara membalik pembaginya. Jadi ini rho 1 kali L1 dibagi A1 ya. Nah, A2 jadi di atas ini. A2 dibagi rho 2 kali L2. Nah, karena rho 1 dan rho 2 itu sama, maka ini bisa dicoret. Jadi tinggal L1 kali A1, A2 kali L2. Nah, tinggal dimasukkan. R1-nya itu 50. Yang ditanyakan R2-nya. Kemudian L1-nya ini 2L. Ini 2L. Kemudian A1-nya setengah A. Kemudian A2-nya 1/4A. Kemudian L2-nya itu 8L. Nah, ini juga gampang nih. Tinggal dicoret-coret aja dulu nih. Jadi ini L dengan L dicoret habis. A dengan A dicoret habis. Ya. Terus tinggal setengah kali 8 sama dengan 4. 2 kali 1/4 itu setengah. Setengah dibagi 4 itu sama dengan 1/8. Tinggal dikalikan silang ini. Jadi R2 kali 1 sama dengan 8 kali 50 sama dengan R2-nya 400. Oke, itu adalah contoh soal untuk hambatan penghantar listrik. Dan selesai, dan saya tutup dengan billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.